Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Darahnya menebus dosa kita. Darahnya mendamaikan kita dengan Allah. Darahnya menyucikan dan memperbaiki kita agar kita semakin kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Datang kepada Dia kali ini untuk berkat rohani daripadanya. Tilik hati kita, tilik hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar datang kepada Kristus agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni olehnya? Berlututlah dan berdoa. Mohon ampun atas segala dosa kita. Minta Yesus menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, dan menyucikan hidup kita. Hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia satu-satunya jalan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, membawa segala dosa dan kecemaran kami. Ampuni kami, sucikan kami dari segala dosa. Amin. hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
bagi Tuhan. Segala Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi, bersyukur kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan atas kita semua. Bapa di dalam surga, inilah setiap ucapan syukur dan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguh nyata dan melimpah bagi kami semua. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Namun kami menyadari bahwa kami juga penuh dengan kelemahan dan seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami lebih sering bersungut-sungut dan tidak bersyukur kepada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jika kami lebih sering berpikir, berkata-kata dan bertindak menurut pemikiran kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali kami tidak taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib menguduskan, menyucikan, dan melayakkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Ketika kita menyadari ketidakberdayaan kita, marilah kita berserah kepada Yesus. Kita sujud di bawah kakinya, kita tinggalkan nikmat dunia. Berikanlah hidup kita kepadanya. Keselamatan yang sempurna akan kita dapati. Aku berserah, aku berserah. Berserahlah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia.
Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kuletakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selama-lamanya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kuletakkan harapan dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang kuperlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada yang lain seperti Engkau. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Segala yang ku perlu Engkau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada yang lain seperti Engkau. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu.
Oleh anugerahnya kita hidup, yang terbaik kita terima darinya. Rancangan Tuhan selalu indah bagi kita. Jangan pernah meragukan bukti kasih dan karya salibnya. Dia telah mati gantikan hidup kita. Kasihnya memulihkan hidup kita. Kuasanya membangkitkan roh kita. Darah Tuhan telah tercurah bagi kita. Itu adalah pengorbanan Tuhan yang sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama memperingati Jumat Agung, sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat tidak mengenakan, kita harus beribadah di rumah dan kita sulit sekali untuk keluar dari rumah. Dan biarlah Tuhan yang tetap menyertai, memberkati, khususnya ketika kita bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan suami atau istri, ataupun kita bersama-sama dengan anak-anak kita boleh menjadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menyertai, memberkati sepanjang kehidupan kami, khususnya tahun 2020. Kami harus mengawali tahun ini dengan satu kesulitan di tengah-tengah wabah penyakit yang melanda beberapa negara, khususnya juga di Indonesia dan juga di Bandung. Kami bersyukur, berterima kasih sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang kami harus alami, kami harus lewati, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu ada menyertai dan memberkati setiap kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap ibadah kami, setiap puji-pujian, dan juga setiap renungan firman Tuhan yang sebentar kami akan sama-sama renungkan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bow the knee, yaitu berlutut. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 95 baitnya yang ke-6. Mazmur 95 baitnya yang ke-6. Mazmur 95 baitnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah Mazmur yang dituliskan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Saudara, ada beberapa hal-hal mengenai lockdown ataupun ketika kita dilanda satu wabah penyakit seperti COVID-19 ini. Saudara, pemerintah mengajukan atau mempertimbangkan hal-hal yang dikatakan atau dinamakan seperti lockdown. Tetapi ada beberapa juga negara-negara yang lain yang sudah mempraktekkan atau bahkan mereka secara tegas menjalankan sistem lockdown di dalam negara mereka. Yaitu ketika ada orang yang keluar dari rumah, lalu mereka ketahuan atau tertangkap oleh polisi atau petugas, mereka harus dibayarkan denda dengan jumlah nominal tertentu. Saudara, istilah lockdown itu menjadi satu istilah yang cukup terkenal atau cukup viral pada beberapa hari belakangan ini. Saudara, yang dikatakan istilah lockdown itu dikatakan seperti ini. Ada beberapa teman-teman yang menyingkatkan atau mempunyai kepanjangan dari lockdown. Lockdown itu seperti lock your door and down on your knee. Lock your door and down on your knee. Lockdown. Jadi mengunci pintu, lock your door and down on your knee, dan berlutut. Mengunci pintu dan berlutut. Itu mereka ambil biasa dari Matius pasalnya yang ke-6, bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, yaitu masuk ke dalam kamar dan juga berbicara di hadapan Tuhan yang tersembunyi. Saudara, istilah down atau bow down atau istilah berlutut, bersujud menyembah, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 ini, dikatakan bahwa masuk, marilah kita sujud menyembah. Sujud menyembah, yaitu worship and
bow down. Worship and bow down. Saudara, dikatakan bahwa ketika orang datang kepada Tuhan, ketika orang mau menghampiri Tuhan, selalu mereka mempunyai satu posisi untuk bow down, yaitu sujud menyembah, berlutut sujud menyembah. Saudara, tindakan berlutut itu adalah tindakan yang bersujud menyembah atau menggunakan lutut di dalam kaki kita dengan kaki kita. Berlutut, bahkan ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ketika kita menyembah kepada Tuhan bukan hanya sekedar berlutut dan sujud begitu. Sekalipun lutut itu seperti agak lebih tinggi dibandingkan kepala, tetapi juga ada orang yang mengatakan ketika kita datang kepada Tuhan, kita itu harus merebahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yaitu seperti yang dikatakan bahwa meletakkan dahi itu sampai ke lantai. Mungkin ada posisi-posisi berlutut dan dahi itu ke bawah ke lantai, tetapi juga ada posisi-posisi yaitu merebahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu seluruh badan kita, seluruh tubuh kita itu tunduk atau merebahkan diri atau sejajar dengan yang namanya tanah. Itu yang dinamakan berlutut atau sujud menyembah. Sehingga banyak orang Israel ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka itu sujud menyembah, lalu kemudian mereka juga meletakkan dahi mereka, kepala mereka di lantai. Bahkan juga ada orang yang merebahkan diri mereka, yaitu bertiduran seperti bertelungkup begitu. Lalu kemudian mereka menyembah kepada Tuhan. Saudara, posisi-posisi bersujud menyembah atau berlutut atau merebahkan diri sampai sejajar dengan yang namanya tanah, itu mau menyatakan bahwa hidup manusia atau manusia itu adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mereka ketika melakukan posisi atau postur-postur tubuh yang seperti itu, mereka mengakui bahwa mereka itu adalah mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Mereka menyadari bahwa hidup mereka adalah di bawah, yaitu sejajar dengan yang namanya tanah. Mereka tidak menganggap bahwa diri mereka itu adalah yang tinggi atau seperti dengan Tuhan. Tidak, tetapi hidup mereka adalah begitu rendah dan mereka mengakui keagungan Tuhan. Begitu maha tingginya Tuhan. Itu yang namanya sujud menyembah, worship and bow down. Dan ini dikatakan di dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Saudara, dalam beberapa hari-hari terakhir ini ada satu kelompok dari Buddha Seci. Saudara, ini ada beberapa gambarnya ya. Lalu judulnya itu sangat menarik sekali. Dia yang memberi, dia yang membungkuk. Dia yang memberi, dia yang membungkuk. Lalu kemudian ada keterangannya seperti ini ya. Begitulah cara mereka memberi, bukan semakin meninggikan diri, tetapi mereka saling merendahkan diri atau merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan foto ini diambil yaitu ketika mereka memberikan 100 baju medis ke rumah sakit Polri, yang katanya baju itu sungguh mahal. Harga satu bajunya itu di atas atau berkisar 500.000. Dan mereka menggalang dana sedemikian rupa sampai katanya terkumpul sekitar 500 miliar. Dan mereka membelikan barang-barang seperti mungkin alat pelindung diri dan juga sarung tangan, masker. Lalu mereka memberikan atau menyumbangkannya itu kepada tenaga-tenaga medis yang mereka harus berjibaku dengan pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, mereka itu begitu rendahnya, mereka itu begitu menyadari bahwa ketika mereka memberi, justru mereka membungkukkan diri mereka. Saudara, ini yang kita jarang, seperti orang Kristen itu jarang sekali melakukan hal yang seperti ini. Terkadang ketika kita memberi, kita pengen nama kita terpampang,
Ketika kita pengen memberi, semua orang itu harus tahu siapa yang memberi, yaitu saya. Saudara, kita harus banyak sekali mencontoh beberapa teman-teman kita yang sekalipun mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka justru mempraktekkan yang namanya firman Tuhan. Dia yang memberi, dia yang membungkuk. Saudara, istilah membungkuk atau bow down, ya, sujudlah sampai ke tanah, ya. Ini seperti yang dinyatakan kepada orang Israel yang ketika mereka menerima 10 hukum Taurat. Di dalam hukum yang kedua dikatakan, jangan sujud menyembah kepada ilah lain. Jangan membuat bagimu patung lalu kemudian sujud menyembah kepada patung tersebut. Jangan sujud menyembah kepada patung atau kepada ilah yang lain. Saudara, istilah membungkuk itu sudah dimulai dengan ketika Tuhan datang atau menampakkan diri kepada Abraham, yaitu di dalam Kejadian 18 ayatnya yang kedua. Dikatakan bahwa kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Dia sedang dia duduk di pintu kemahnya, yaitu Abraham, pada waktu hari panas terik. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa ketika dia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dan sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu dikatakan bahwa dia sujud sampai ke tanah. Saudara, istilah membungkuk ini adalah melakukan gerakan-gerakan atau postur tubuh sebagai tanda ketundukan, sebagai tanda menunjukkan respek, menunjukkan hormat kepada sesuatu yang lain. Tentu dalam hal ini adalah kepada Tuhan. Saudara, dalam kita menyembah sesuatu hal yang lain, pasti secara positif kita menyembah kepada Tuhan. Dan kalau kita menyembah kepada yang lain yang bukan Tuhan, itu adalah hal yang negatif. Seperti kita menyembah kepada manusia, kita menyembah kepada berhala, atau mungkin kita menyembah kepada setan. Saudara, itu sebabnya Tuhan menyatakan bahwa jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Jangan menyembah, sujud menyembah, membungkukkan badan, bahkan sampai ke tanah. Saudara, istilah membungkukkan seperti yang tadi kita sudah lihat di dalam orang-orang saudara-saudara kita dari kalangan Buddha Seci. Dikatakan bahwa dia yang memberi, dia yang membungkuk. Saudara, saya teringat pada kejadian waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berzina. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar ia berada, atau Tuhan Yesus berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, dan dia duduk dan mengajar mereka. Lalu kemudian maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu kemudian mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Saudara, maksudnya apa? Di tengah-tengah. Mau menjadikan perempuan ini sebagai perempuan yang bersalah, dan mau menjadikan perempuan yang bersalah ini adalah perempuan yang menjadi fokus perhatian mereka. Saudara, ditaruh di tengah-tengah. Lalu kemudian dikatakan bahwa berkatalah mereka kepada Tuhan Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Dan Musa dan hukum Musa dan dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian." Lalu kemudian dikatakan bahwa, "Apa pendapatmu tentang hal itu?" Saudara, perempuan ini ditaruh di tengah-tengah menjadi satu fokus perhatian mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus ditanyakan, "Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Lalu kemudian mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Lalu kemudian dikatakan yang menarik adalah begini, tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Saudara,
saya yakin dan percaya Yesus ini bukan orang yang buta huruf atau dia tidak kenal tulisan, tetapi seperti beberapa minggu kemarin kita sudah pelajari bahwa dia pernah satu kali diangkat menjadi atau dia ditabiskan menjadi anak Taurat, yaitu ketika dia berumur 12 tahun. Itu pernah tercatat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Dan kalau orang diangkat atau ditabiskan menjadi anak Taurat, itu pasti orang yang melek huruf atau bisa baca. Dan tentu orang yang bisa baca juga bisa menulis. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Saudara, Alkitab tidak pernah ceritakan apa yang dituliskan di tanah itu. Ya, ada beberapa guyonan ya. Katanya beberapa penafsir mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menuliskan dosa-dosa orang-orang yang membawa perempuan itu kepadanya. Lalu kemudian dituliskanlah itu, lalu kemudian mereka baca tulisan-tulisan Tuhan Yesus. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan yang menarik lagi, sesudah dia mengatakan demikian, dia membungkuk pula, membungkuk sekali lagi dan menulis ke tanah. Saudara, di akhir cerita Tuhan Yesus tidak pernah menghukum perempuan ini, tetapi satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan ini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara, Tuhan Yesus membungkuk dan dia menulis. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia yang menjadi pertama yang melempari perempuan ini dengan batu. Lalu kemudian dia membungkuk kembali. Saudara, dia membungkuk kembali. Apa maksudnya? Tuhan Yesus bukannya seperti yang di maha tinggi atau tempat yang tinggi, lalu kemudian dia berdiri di paling tinggi, lalu kemudian dia menghakimi orang-orang atau perempuan ini dengan bijaksana. Tetapi Tuhan Yesus justru dia membungkukkan dirinya, dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Lalu kemudian tetapi dia memberikan pengampunan kepada perempuan ini. Dan dikatakan bahwa pergi dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Saudara, dia membungkukkan diri, dia membungkukkan diri. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, hal yang pertama kita harus akui bahwa saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia yang begitu rendah. Saya manusia yang tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita merendahkan diri kita sedemikian rupa. Kita membungkukkan diri kita. Kita sujud menyembah bahkan dahi kita sampai ke tanah. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa postur tubuh kita harus semuanya sejajar dengan tanah. Yaitu kita tiduran tertelungkup menghadap kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan yang membungkukkan diri. Saudara, apa maksudnya? Ketika Tuhan mau mengampuni kita, ketika Tuhan mengampuni kita, bukan kita yang membungkukkan diri di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang membungkukkan diri di hadapan kita. Saudara, ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan melepaskan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara, terkadang kita itu masih tinggi hati. Terkadang kita itu masih merasa hebat. Terkadang kita itu masih merasa kuat. Kita masih merasa sehat. Kita masih merasa mampu. Lalu kemudian kita tidak mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan pernah membungkukkan diri di hadapan kita. Yaitu ketika dia datang sebagai manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Membungkukkan dirinya. Bahkan dikatakan bahwa di Yohanes pasal ke-8. Tuhan Yesus membungkukkan dirinya sampai 2 kali. Saudara, merendahkan diri sedemikian rupa. Dia yang memberi. Dia yang membungkukkan diri. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan yang terbaik. Dia bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada ahli atau tenaga medis yang jumlahnya lebih daripada 500 miliar.
No, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan sumbangan, yaitu berupa alat pelindung diri. No, tapi Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan pengampunan yang begitu besar bagi kita. Dia memberi, dia yang membungkuk. Saudara, Tuhan Yesus membungkukkan dirinya sedemikian rupa di hadapan kita, supaya kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita membungkukkan diri kita, kita sujud menyembah di hadapan Tuhan, dahi kita sampai ke lantai, bahkan kita merebahkan diri kita sejajar dengan yang namanya tanah. Kita merendahkan diri kita sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Jangan lupa, Tuhan pernah membungkukkan dirinya di hadapan kita guna mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara, forgiveness, pengampunan, itu hal yang luar biasa. Ketika ada orang yang marah sama kita, atau kita marah sama orang lain, ketika saya marah kepada orang lain, saya sulit sekali bicara dengan orang tersebut. Seperti ada batasan ada pembatas yang begitu tebal, yang tidak terlihat, yang saya tidak bisa lakukan kepada orang tersebut. Padahal saya biasa lakukan itu kepada dia. Saya biasa bicara manis dengan dia, saya biasa bicara lembut dengan dia, saya bisa lakukan ini dan lakukan itu kepada dia. Tetapi ketika kita marah atau ketika kita bersalah, ada seperti pembatas yang begitu tebal, dan sepertinya kita sulit sekali menembus hal tersebut. Tetapi ketika adanya pengampunan, pembatas itu seperti terpecahkan. Pembatas itu seperti terpisahkan. Pembatas itu seperti runtuh dengan sendirinya. Saudara, demikianlah yang namanya pengampunan. Suami dan istri harus saling mengampuni. Mama dengan anak, orang tua dengan anak harus saling mengampuni. Demikian juga kita mungkin dengan sesama rekan kita, bersama dengan teman-teman kita, kita juga boleh saling mengampuni. Oh, begitu indahnya pengampunan yang Tuhan berikan di antara sesama kita. Ketika kita saling mengampuni satu dengan yang lain, ketika kita saling memaafkan satu dengan yang lain, seperti pembatas itu runtuh dan kita boleh terjalin kembali hubungan yang indah, yang baik. Saudara, ketika kita bisa saling mengampuni dengan sesama kita, itu adalah hal yang indah. Tetapi ketika kita bisa berbaikan dengan Tuhan, berelasi kembali dengan Tuhan, Tuhan menyatakan, saya diampuni di hadapan Tuhan. Oh, hubungan itu adalah hubungan yang paling indah. Kita bisa dekat kembali dengan Tuhan. Kalau kitab Efesus mengatakan, dulu kita adalah seteru Tuhan, dulu kita patut dimurkai oleh Tuhan, tetapi karena ada pengampunan itu, kita boleh dikembalikan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, itulah yang namanya pengampunan. Dan dimulai dengan yang namanya bow down, bow the knee, berbungkuk atau membungkukkan diri. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sujud menyembah kepada Tuhan, jangan lupa Tuhan sudah pernah sujud atau membungkukkan diri di hadapan kita guna mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara, ada satu istilah yang ngetren beberapa hari belakangan ini, COVID-19. Saudara, istilah COVID itu sebenarnya adalah coronavirus disease, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan demikian. COVID itu singkatan dari Christ over virus, infection, and death. Saudara, Kristus itu melampaui, melebihi virus, infeksi, dan juga kematian. Karena apa? Karena Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan
pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang merendahkan diri, mengampuni saudara dan mengampuni saya, supaya hubungan kita bisa kembali baik, relasi kita bisa kembali baik dengan Tuhan. What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Apa yang bisa menghapus dosaku? Tidak ada selain darah Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di tengah-tengah situasi yang mungkin bagi sebagian kami tidak mengenakan, kami biasa datang ke gereja, tetapi beberapa minggu terakhir ini kami sulit kemana-mana. Kami harus beribadah di rumah. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu akan persekutuan bersama dengan orang-orang seiman. Tetapi kami bersyukur Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di malam terakhir mereka diberikan kesempatan untuk tidak boleh keluar dari rumah mereka. Untuk tetap bersekutu bersama dengan orang-orang di dalam rumah. Bersekutu bersama-sama keluarga. Demikian halnya juga dengan kami. Biarlah kami boleh terus bersekutu bersama dengan keluarga kami. Bersama dengan suami, bersama dengan istri, anak-anak, bahkan orang tua kami. Tuhan berkati. Khususnya ketika kami boleh datang kepada Tuhan beribadah di dalam Jumat Agung yang indah ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Ketika kami boleh sujud menyembah kepada Tuhan. Ketika kami boleh membungkukkan diri kepada Tuhan. Kami boleh tetap ingat bahwa kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh menyertai dan memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Terima kasih ya Tuhan, dengan darah-Mu Kau menebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku, sehingga kini aku sepenuhnya menjadi milik-Mu. Kau jadikanku sebagai anak-Mu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, terimalah hidupku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku.
kami dalam surga, kami bersyukur kami dapat memperingati hari Jumat Agung pada hari ini. Sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kami bersyukur kami tetap dapat beribadah di rumah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami dan juga kami sendirian. Kami tetap menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi, khususnya kami yang berada di tengah-tengah pergumulan di dalam kehidupan, kesulitan ekonomi, tekanan hidup, apalagi di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Ada beberapa dari kami yang harus tetap keluar rumah untuk bekerja, sementara ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Tuhan tolong jagalah setiap kami, berikanlah kesehatan yang terbaik, sehingga ketika kami keluar rumah atau kembali ke rumah, kami dan keluarga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang lemah tubuh, mereka yang di dalam lanjut usia, dan juga mereka yang di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi setiap mereka. Dan kami juga menyerahkan setiap teman-teman kami yang di dalam mencari pekerjaan atau bergumul di tengah-tengah studi mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa juga pada saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan Republik Indonesia, dengan berbagai elemen, instansi, komponen dari bangsa ini. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati, sehingga ada kerjasama, saling bantu, saling bahu-membahu, gotong royong, ikut di dalam berberalasa, dan juga di dalam mencegah, mengendalikan, dan mengatasi meluasnya dampak penyebaran wabah COVID-19 yang belum bisa diperkirakan sampai kapan. Kami berdoa biarlah peran serta juga dari masyarakat dan semua pihak dalam menjalankan instruksi pemerintah. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati, sehingga untuk sementara waktu setiap masyarakat membatasi interaksi sosial dengan bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati masyarakat Indonesia, sehingga setiap rakyat ini boleh saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga rindu agar gereja-gereja di Indonesia juga berperan aktif membantu mengatasi permasalahan bangsa, khususnya permasalahan virus COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh memberkati bangsa kami. Kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami juga bersyukur, berterima kasih atas kasih sayang Tuhan bagi setiap kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa kami. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap menyertai, memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sekalian, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, maha kudus, maha besar, pencipta segalanya. Tetapi ia justru dengan sengaja melucuti semua keperkasaannya, segala kehebatannya dan kedahsyatannya. Ia memutuskan untuk mengosongkan dirinya dengan menjadi seorang hamba yang sama derajatnya dengan manusia. Ia merendahkan dirinya, dihina, difitnah, diludahi, bahkan disiksa karena kesalahan yang tidak ia lakukan, sampai akhirnya ia mati. Yesus bersedia melakukan semuanya ini karena ia sangat mengasihi kita. Marilah kita bersama-sama mengikuti teladan Yesus dengan mengosongkan diri kita, membuang segala kesombongan dan arogansi, keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Biarkanlah Tuhan saat ini memakai bejana kosong kehidupanmu, sehingga ia dapat mencurahkan isi hatinya, kuasanya dan pengurapannya, agar engkau dipakai menjadi alat kesukaannya, untuk dapat melakukan hal yang sama seperti yang telah ia lakukan, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Amin.